Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahibin ni'am wa mujzilil fadli dafi'in niqam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ghafirud dzambi syadidul iqab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Safwatul bashar wa khairu man qama al-laila wa sama an-nahar wa sama bin-nahar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wardallahumma an sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki hari yang ke-10. Betul, Bu? 10 atau 20, Bu? Iya. Ibu, baru 10 hari udah dibagiin toples. Berhasil banget, Ibu. Baru 10 hari puasa dibagiin toples. Dan pikirannya bikin kue aja nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah memasuki hari ke-10. Waktu berjalan terasa begitu cepat itu. Cepat banget. Rasanya baru kemarin kita mulai puasa, Bu. Benar, Bu? Masya Allah. Ini, Bu, ya harus membuat kita ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati lagi. Dengan waktu yang begitu cepat, ini tanda-tanda sudah akhir zaman. Waktu berjalan dengan cepat itu tanda akhir zaman. Itu sudah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min alamatis sa'ati taqarubal azman. Di antara tanda-tanda alamat dekatnya atau bermasuknya dekatnya akhir zaman, yaitu waktu yang cepat sekali. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, sehari seperti 1 jam, 1 jam seperti terbakarnya daun kurma yang kering. Itu cepat. Nah, ini harus membuat kita hati-hati. Kita nggak tahu kapan ajal datang. Kita nggak tahu, Ibu. Tidak harus orang tua yang duluan dan orang yang muda lah. Tidak harus yang sakit duluan meninggalnya, yang sehat belakangan. Sebelum Ramadan, Bu, kita dapat nasihat di Masjid Al-Ittihad, Bu. Ada seorang wali santri rapat, namanya Ustaz Ahmad Sobari, sedang mengimami, Bu, lagi jadi imam sholat maghrib. Di rakaat kedua selesai membaca surah Ikhlas, selesai membaca surah dipanggil oleh Allah. Masya Allah. Yaitu keponakannya Kiai Haji Hasan Ishaq. Ini umur, Ibu, kita nggak tahu. Ada orang yang sakit lama belum meninggal. Kemarin tetangga di pesantren, Ibu, dia cuci darah 11 tahun. 11 tahun, tetangga 11 tahun meninggal pada bulan puasa. Belum lama, 2 hari yang lalu saya menyolatkan. Waktu berjalan begitu cepatnya. 10 hari pertama yang merupakan masa ar-rahmah,
Dan kita akan memasuki 10 hari yang kedua yang merupakan masa al-maghfirah, masa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, boleh saya nanya Bu? Ibu-ibu yang merasa tidak punya dosa, angkat tangan Bu. Benar. Bu, jujur saya tidak. Ibu-ibu yang merasa tidak punya dosa, angkat tangan. Allah ciptakan manusia itu punya kekurangan. Kekurangannya apa anak cucu Adam? Kekurangan anak cucu Adam, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua cucu anak cucu Adam itu bersalah, dan sebaik-baik khair wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat. Ibu kita ini siang malam harus bertobat Bu. Kita bertobat sekarang karena tadi ada kesalahan, mulai kita bangun Bu, ada aja kesalahan Bu. Terus itu kita bertobat. Makanya kita diwajibkan sholat 5 waktu Bu. Supaya terus kita bersihin. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain ini membersihkan dosa. Jadi Bu, poros waktu itulah bulan Ramadan. Makanya kalau ibu ke pesantren-pesantren yang asli betul-betul pesantren, orisinal pesantren, itu tahun ajarannya Syawal Bu. Tahun ajarannya Syawal. Karena memang poros waktu itu Ramadan. Kenapa dikatakan poros? Karena para as-salaf as-salih sahabat itu setelah Ramadan ini Bu, selesai Ramadan 6 bulan mereka berdoa. Berdoa apa? Minta supaya semua amalan mereka selama bulan Ramadan diterima oleh Allah. 6 bulan berikutnya mereka berdoa kepada Allah supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Bu, 6 tambah 6 berapa Bu? 12. 6 tambah 6 12. Jadi poros waktu ini Ramadan. Ramadan itu waktu yang full 24 jam, itu kesempatan kita beramal soleh. Siangnya dengan kita saum wajib, malamnya dengan amal sunnah yang namanya sholat malam, sholat tarawih, sholat witir dan lain-lainnya. Maka Ibu, siang bulan Ramadan itu amal yang paling afdal itu siang hari. Paling afdal. Kenapa? Karena bersamaan kita melaksanakan kewajiban. Di saat kita melaksanakan kewajiban, disitulah kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Dan disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Sedekat-dekatnya orang kepada Allah di saat dia lagi sujud. Makanya kita nggak boleh sujud kepada manusia, kecuali kita nyium kaki. Ibu kita boleh. Bu, nyium kaki. Siapa Bu? Ibu kita, orang tua kita. Bukan dicium dengkulnya. Kalau sungkeman kan cium apa ya Bu? Boleh, bukan Bu. Apa sih Bu? Ya Ibu, kalau kata Rasulullah, kalaulah dibolehkan manusia sujud kepada manusia, saya perintahkan seseorang sujud kepada ibunya. Saya sedih Bu mendengar cerita ada orang tua sakit, anaknya itu pada saling tindih Bu. Tahu saling tindak Bu?
saling mengandalkan ibu. Bahkan ibu saya dengar ini cerita langsung dari yang bersangkutan. Dia orang kaya. Saya tidak sebut namanya karena ini bukan riba. Ini nasihat. Yang kita ambil ada pelajaran kasusnya, bukan orangnya, bukan. Yang saya tuju bukan orangnya, na'udzubillah. Tapi kasusnya yang harus dijadikan pelajaran. Jadi saya ketemu orang ini di satu tempat. Ini saksinya Bunyai. Dia orang kaya. Anaknya ada. Oh kaya, ada orang kaya. Orang Jakarta. Bu. Anaknya pada nggak mau nemenin dia. Dia tinggal sendiri. Dia apain Bu dikerjain Bu? Dipasangin CCTV Bu. Di rumahnya tuh berapa belas CCTV Bu. Di kamarnya aja 4 Bu. Ya Allah, la haula wala quwata. Inilah akhir zaman Bu. Tega tidak ada ini. Jadi saya ambil pelajarannya Bu, kasusnya Bu, bukan orangnya Bu. Makanya saya nggak sebut. Karena saya ini konteksnya bukan konteks ghibah, bukan pelajaran. Jangan sampai terjadi seperti begitu Bu. La haula wala quwata. Ibu sekalian, kita memasuki 10 hari yang kedua. Ini masa kita minta maghfirah, minta ampunan, mencari ampunan dari Allah. Dengan apa? Ya dengan amal. Cari ampunan. Di antaranya dengan apa ibu sekalian? Dengan kita banyak berzikir dan beristighfar. Berzikir dengan beristighfar. Ibadah yang paling mudah, paling murah adalah berzikir. Bu? Bu? Ibu nyebut subhanallah, bayar nggak Bu? Ibu menyebut alhamdulillah, bayar nggak Bu? Ibu menyebut takbir, bayar nggak Bu? Masya Allah. Ibu menyebutkan alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu timbangan amal kebaikan berat, jadi berat Bu. Makanya ibu sekalian, ini bulan Ramadan Bu, banyakkan zikir. Dan zikir-zikir yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Hari ini katanya tawakupan, betul kan tawakupan? Benar tawakupan Bu? Tawakupan bukan berarti berhenti ngaji, bukan. Beralih ibu sekarang ini harus fokus kepada apa? Kepada Al-Quran masing-masing. Kalau orang sekarang, zaman sekarang kemana-mana bawa HP ibu. Bu, bawa HP. Ini bulan Ramadan Bu, bulan Ramadan harus dekat dengan Al-Quran. Seterusnya. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran al-azimah di abdanina shifa'a wa li asqamina dawa'a wa li dhunubina mumahisa wa fid dunya qarina. Jadi kita minta itu Al-Quran di dunia itu sebagai qarin kita, sebagai teman kita Bu, yang selalu bersama kita. Wa fil quburi mu'nisa, dan di alam kubur itu jadi temenin Bu. Jadi kita tidak merasa asing, tidak merasa gersang, tidak merasa susah. Ditemenin dengan Al-Quran. Dia akan menemani kita kalau kita demen dan nemenin dia di dunia bersama dengan Al-Quran. Orang tua yang dia pengen hafal Al-Quran, gak hafal-hafal, dia betul-betul niatnya lillahi ta'ala, Al-Quran itu terus nemenin dia sampai di alam kubur nanti dia hatam ibu. Gak ada istilah putus asa ibu. Berusaha. Jadi zikir, banyak berzikir. Zikir itu akan membersihkan kita dari dosa, memberi kita ampunan. Allah memberi kita ampunan karena berzikir. Contohnya yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr.
Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi pada satu hari 100 kali, maka rontok, Bu. Rontok itu apanya? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar harus dengan tobat. Dosa-dosa kecil, walaupun dosanya itu sebanyak sampah lautan. Pernah ke pantai, Bu? Pernah ke pantai, Bu? Di pantai yang pertama kelihatan apa? Sampah. Di Lampung. Makan buntut ikan. Ibu sekalian, di Lampung contohnya, yaitu waktu kita ke sana lihat. Jadi di pantai itu yang pertama apa? Sampah itu. Dari sungai yang bermuara. Larinya ke sana, Bu. Solokan di depan Sapari ini. Kemana, Bu? Ke laut. Ciliwung kemana? Ke laut. Semua muaranya ke kotoran. Walaupun jumlah ataupun banyaknya dosa seseorang seperti banyaknya apa? Sampah lautan. Diampuni oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Bahkan dikatakan orang yang beristighfar kepada Allah, ikhlas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dosanya itu nyentuh langit, istilahnya nyentuh langit, diampuni oleh Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang bersih lahir batinnya. Bersih lahir batinnya, Bu. Keringat Rasulullah itu wangi, Bu. Bu, keringat Rasulullah wangi. Keringat kita. Keringat Rasul itu wangi seperti misik. Para sahabat kalau Rasulullah keringetan itu pada berlomba-lomba nadain, Bu. Nadain, Bu. Maaf, Ibu. Ketiaknya Rasulullah itu putih, Bu. Bu, ketiak kita. Siapa yang bilang, Ibu? Yang bilang sahabat. Kapan? Ketika Rasulullah di Arafah. Arafah bukan ininya daki, bukan. Ya, ketika Rasulullah sedang berdoa wukuf di Arafah, beliau angkat tangan setinggi-tingginya. Kata para sahabat, tampak putih ketiak Rasulullah. Sempurna al-insanul kamil. Sempurna lahir batinnya. Beristighfar 1 hari 1 malam. Dalam satu riwayat dikatakan tidak kurang 70 kali. Dalam satu riwayat lain dikatakan tidak kurang 100 kali. Itu Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu sekalian, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak istighfar untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa kecil. Kemudian yang lainnya, Ibu, kita kadang-kadang diuji sakit, Bu. Bu, apalagi yang sudah lebih 60, Bu. Yang sudah lebih 60. Ya, bawaannya pegel, Bu. Bawaannya ya, saya nggak kasih contoh orang lain, saya aja, Bu. Saya, Bu. Kalau mau pergi jauh ini, Bu, harus tempel koyok, Bu. Di mana tempel koyoknya, Bu? Di pusar, Bu. Biar kenapa? Biar nggak masuk angin. Biar nggak masuk. Iya. Saya ngajarin anak saya, Bu. Suatu ketika saya pergi berdua, dua-duanya mules. Benar, Ibu. Jadi kita manusia, Ibu, semakin tua itu bukan semakin sempurna dari segi fisik. Salah besar kalau orang nanti aja dah ibadahnya kalau udah tua. Nanti dulu. Kata siapa makin tua makin husuk. Makin tua pikirannya makin bercabang. Iya. Makin tua pikiran makin bercabang, Ibu, benar, Bu. Ya Allah. Namanya mata, Bu, sebentar-sebentar pulas.
Sebentar-sebentar kita duduk membaca pulas. La haula wala quwata. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika kita ini merasa kita ini sudah lemah, kita merasa sakit, harus disikapi dengan sabar. Harus disikapi dengan sabar. Karena ketika orang diuji dengan sakit, berarti dia sedang dicintai oleh Allah. Dia sabar enggak? Kalau dia sabar, surga. Kalau dia mengeluh, dia sabar. Ya. Karena orang ketika dia sakit itu ada beberapa kemungkinan. Secara umum disebutkan idza ahabballahu bi'abdin ibtala, apabila Allah telah mencintai hambanya maka dicoba. Di antara dengan penyakit. Ada kemungkinan itu kafarah lidzunub, pembersih, dibersihin. Mendingan dibersihin di sini atau mendingan dibersihin di sana? Sininya di mana? Mendingan di sini, Bu. Ya Allah. Yang namanya api neraka, Bu, embusannya aja itu, Bu, itu suhu paling panas di dunia itu baru hembusan, Bu. Rasulullah bersabda, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Sepanas-panasnya panas di dunia, itulah hembusan dari apa? Dari api. Saya pertama kali dengar ini, Bu, dari Habib Salim. Waktu saya masih belajar di Madinah. Habib Salim itu yang keponakannya Habib Syekh, ya, Habib Salim Al-Jubri. Dulu pernah ngontrak di Kuningan, kemudian beliau cerita pernah juga tinggal di Condet dekat rumah Habib Syekh. Sekarang terakhir beliau di daerah Pejaten. Kita doakan beliau selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dulu masih Madinah, akan ke tempat beliau itu sama-sama. Jalan dari Masjid Nabawi, Bu, tahun 80-an, tahun 80-an. Enggak pakai ini, Bu. Enggak pakai payung. Jalan itu. Jalan jauh, lumayan kira-kira 1 kilo, Bu. Jalan di tengah panas itu, habis zuhur, Bu. Panas di Madinah, Ibu. Beliau sambil jalan begini, inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Kata beliau gitu. Saya tanya, Dr. Salim, yang anda ucapkan apa? Itu adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang di dunia diuji dengan penyakit, dia ada kemungkinan sedang dibersihkan dosanya. Kafar. Yang kedua, diangkat derajatnya. Ada orang yang dia akan diangkat derajatnya oleh Allah, tapi amalnya belum cukup, Bu. Kuotanya belum cukup, Bu. Tahu kuota, Bu? Tahu sekarang berkuota. Ya. Jadi amal itu belum cukup untuk mengangkat dia, untuk diangkat derajatnya. Maka sebagai penggantinya apa? Dia diuji dengan penyakit. Maka penyakit itu harus disikapi dengan apa? Sabar. Sabar, Ibu sekalian. Berobat sini belum sembuh, berobat sini belum sembuh. Yang memang yang menyembuhkan itu bukan dokter. Apalagi sensei, bukan. Bu, yang menyembuhkan bukan dokter. Yang menyembuhkan yaitu adalah Allah Subhanahu. Dokter itu hanya apa? Wasilah, ikhtiar manusiawi. Sakit ada obatnya. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan bersamaan itu dengan obat, yaitu obat. Bersamaan dengan penyakit Allah turunkan obat. Penyakit yang tidak ada obatnya dua. Apa, Bu? Apa, Bu? Apa, Bu? Tua apa mati. Ada obat anti tua? Oh, kalau ada obat anti tua, saya pertama kali beli, Bu.
Nggak ada. Tua dan mati. Jadi penyakit itu dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Dan dengan seseorang sabar, maka dia akan mendapatkan yaitu maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya ibu sekalian, untuk kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat sekali, dan solawat ibu itu tanpa dihisab, pasti diterima. Jadi solawat seseorang itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu dan dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang mengucapkan solawat, mengucapkan salam itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali orang bersolawat, setiap kali orang mengucapkan salam, Rasulullah rohnya dikembalikan oleh Allah. Makanya Rasulullah di alam barzah hidup. Caranya gimana? Itu urusan Allah. Kita gak usah pusing-pusing urusan itu. Itu urusan Allah Subhanahu. Banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lebih khusus lagi malam Jumat dan hari Jumat. Malam Jumat dan hari Jumat. Dan ketika berdoa jangan luput ya mukaddimahnya, di antaranya sholawat ya. Sampai ibu ada ulama itu yang berijtihad menyusun sirah daripada sholawat itu Pak, untuk meminimalisir lupa Bu. Kita ini kan gampang lupa Bu, apalagi udah tua Bu, dikit-dikit lupa Bu. Kadang-kadang kacamata dipakai dicari. Kadang-kadang kacamata dipakai di. Dan yang namanya setan ibu, kita cari satu barang nggak ketemu, kita sholat, ketika sholat ingat dulu. Itu ibu, setan mengganggu kita begitu kan Bu. Kita cari barang sebelum sholat, ada kita cari apaan gitu ya. Ketika kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat. Terjadi itu Bu. Kita kadang-kadang mengalami seperti itu. Maka ibu sekalian, banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya punya guru di Mesir namanya Syekh Abdul Muhaimin itu. Saya baca kitab dengan beliau itu. Beliau itu sepanjang ngajar ibu. Saya baca kitab di Kairo tahun 78 itu bareng dengan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais waktu itu sedang mengambil gelar doktor di Chicago, mencari bahan-bahan disertasinya atau tesisnya itu untuk doktor itu di mana? Di Mesir. Maka beliau keberadaannya di Mesir dimanfaatkan untuk ikut ngaji baca Syarih Ibnu Aqil. Nah gurunya namanya Syekh Abdul Muhammad, Masya Allah, orang saleh, orang alim. Itu sepanjang ngajar ibu itu, ini nih, bibirnya itu gak berhenti bergerak. Apa? Bersolawat kepada Nabi kita Muhammad. Kita suruh baca kalau beliau, Iqra ya beli. Nah anak ini baca wahai anakku. Beliau itu sambil mendengarkan itu, bibirnya itu bergerak. Masya Allah. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayu amalin afdal? Amal apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antamuta walisanuka ratbun bidzikrillah. Kamu meninggal dunia, dan di saat meninggal dunia mulutmu berbusa, mulutmu itu basah ya. Mulutmu basah dengan apa? Karena terus berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kita berzikir kepada Allah, menyebut. Seperti kita ini Bu, kumpul dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka taklim, dalam rangka berzikir. Allah banggakan ibu. Allah banggakan.
Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah sebut-sebut. Makanya ibu, kalau kita kumpul itu bu, jangan luput dari berzikir kepada Allah. Ya paling tidak ada ketemu mengucapkan salam. Paling tidak ketika kita berpisah, kita saling mendoakan. Nah itu sekalian. Kemudian di antara amal yang menyebabkan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah jabatan tangan. Jabatan tangan. Jabatan tangan, ibu sekalian. Hadis tentang salawat sebelum masalah jabatan, hadis tentang salawat. Jadi orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW untuk Rasulullah 1 kali dibalas dengan salawat oleh Allah berapa kali? 10 kali. Dan dibersihkan 10 dosa-dosa kecilnya dan diangkat derajatnya 10 derajat. Diangkat derajat seseorang dengan dia bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian amal yang menyebabkan seseorang mendapatkan maghfirah yaitu berjabatan tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu lahuma qabla an yatafarraqa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Tidaklah seorang muslim, dua orang muslim bertemu dan saling berjabatan tangan kecuali dia diberi maghfirah oleh Allah sampai mereka berpisah. Ya ibu-ibu, sama-sama ibu-ibu, jabatan tangan. Bu, jabatan tangan jangan asal dientukin, Bu. Jangan sentuhin. Jadi jabatan tangan sama orang lain kayak geli, Bu. Kayak geli, Bu. Asal diolesin doang. Enggak, Bu. Apalagi sama orang yang lebih tua, Bu. Apalagi yang lebih tua. Cium tangan. Cium tangan bukan pakai bibi. Ini model anak sekarang. Jangan pakai bibi, kadang-kadang pakai jidat. Ya bukan. Pakai hidung. Cium tangan. Dan untuk orang lebih tua nggak jadi masalah itu cuma. Ibu sekalian, apalagi dengan guru. Ya. Selama itu adalah yang memang bukan orang yang mahramnya. Kalau kita berjabatan tangan beramai-ramai ini, Bu, itu lebih afdalnya lagi adalah sambil berjabatan tangan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan Allah turunkan maghfirah. Yang berikutnya, Bu, di antara penyebab ataupun jadi sebab seseorang mendapatkan maghfirah yaitu seseorang kalau dia habis makan, Bu, bertahmid. Dia bertahmid, Ibu sekalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah wa qarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi." Seseorang yang apabila dia selesai makan dia mengucapkan alhamdulillah. Biasanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, yang itu aja yang umum lah. Maka Allah ampuni dosa-dosa kecil itu. Makanya makanan itu jangan dibuang-buang. Bu, sudah pakai gigi, Bu. Makanan jangan dibuang-buang. Makanan itu, makanan yang kita sedang makan, Ibu itu dia beristighfar, berzikir, Bu. Berzikir. Kata seorang sahabat ini diberi karomah oleh Allah. Siapa? Abdullah ibnu Mas'ud.
Karomahnya apa? Dia tahu makanan itu sedang berzikir. Kata beliau apa? Sami'tu ta'aman yadhkurullah wa huwa yu'kal. Aku mendengar makanan itu berzikir kepada Allah sementara dia sedang apa? Dimakan. Makanya sebelum makan ucapkan bismillah. Kalau orang makan tanpa didahului mengucapkan bismillah, maka yang makan itulah setan. Dan setan senang itu. Sebaliknya kalau seseorang dia sebelum makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kata saya akan dapat jatah. Begitu dalam riwayat. Nah, orang yang setelah dia makan dia bertahmid kepada Allah, alhamdulillahilladzi an'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, maka dia diampuni dosa-dosa kecilnya oleh Allah Subhanahu. Terakhir, Bu, kita diajarkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, terutama menjelang berbuka. Dan ini dulu disiarin di RRI. RRI, Bu, RRI dulu bukan RRI sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah, wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Ini diperbanyak sebelum berbuka. Jangan ribut, jangan sibuk beresin makanan. Membuka itu makanan mererot, Bu. Padahal mulutnya satu, Bu. Makanan berupa-rupa, Bu. Masya Allah. Bu, ini bulan Ramadan ini banyak pasar kaget, Bu. Banyak pasar takjil namanya, Bu. Berbuka puasa itu bukan merapel makan. Iya, kita berbuka tetap buka. Kita harus berbuka. Nggak boleh tidak berbuka. Tapi dalam bulan Ramadan justru kita kurangi makan, Bu. 2, kurangi tidur. Supaya apa? Kita lebih produktif lagi beramal soleh, beramal ibadah. Kalau kita, Bu, makan kayak orang ngancem, Bu. Udah mau habis buka itu, ketika berbuka apa aja dimakan, Bu? Kira-kira sholat tarawih buat nggak? Nggak makan dikit aja gitu udah ngantuk melulu. Apa lagi? Jadi, Bu, memang orang tidur di saat saum ibadah, tapi bukan berarti siang dijadiin malam, malam dijadiin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang selalu berikhtiar, rajin beribadah. Apalagi dalam bulan Ramadan, terlebih lagi 10 hari terakhir, sampai beliau itu tidak tidur. Dan kalau tidur Rasulullah itu matanya doang yang pulas, hatinya nggak tidur. Tanamu aini wala yanamu qalbi, kata Rasulullah. Mata saya merem, hati saya nggak tidur. Kalau kita sebaliknya, mata kita melotot, hatinya kemana-mana. Bu, yang sekarang di sini, hatinya di mana nih? Di mana, Bu? Di maju sini benar, Bu? Di pasar bedok, pasar Jembatan Merah. Mungkin aja ada, Bu. Boleh pulang-pulang, Bu. Betul, Bu? Pikiran tidak kemana-mana. Rasulullah tidak. Beliau terpenyam matanya, hatinya tidak tidur. Beliau mengatakan begitu. Dan beliau memang makannya sedikit. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau malam dia bermunajat, dan Rasulullah kadang-kadang sambung itu sahurnya. Rasulullah boleh nyambung. Karena apa? Kata beliau, abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Saya pada malam hari itu dikasih kepuasan oleh Allah, seperti dikasih makan itu. Yut'imun, seperti dikasih minum. Tidak haus. Itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bu, ada contohnya sekarang ada nggak? Ada nggak contoh sekarang? Ada Bu. Siapa? Saudara-saudara kita pejuang mujahid di Gaza. Di mana? Tinggal di terowongan Bu. Tinggal di terowongan Bu. Ada mereka tinggal di terowongan sampai 2 tahun lebih. Apa tindakannya Bu? Masya Allah. Apa kata mereka? Bisa bertahan. Bisa bertahan. Gak ada pegunungan di sana buat mereka ngumpet, buat mereka ngaling. Gak ada. Akhirnya mereka apa? Buat terowongan yang membuat tentara Zionis kewalahan. Sampai detik ini mereka gak ada yang mengangkat bendera putih orang-orang Palestina. Masya Allah. Kenapa? Mereka selalu bersama Al-Quran dan mereka konsumsinya cukup kurma Ibu, konsumsi mereka dan niat yang kuat. Nah ibu sekalian, itulah amal-amal yang kita hendaknya memperbanyak, terlebih lagi dalam bulan Ramadan, terlebih lagi memasuki 10 hari kedua, 10 hari yang kedua, yaitu memperbanyak kita beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dengan lafaz istighfar, dengan amal-amal yang akan menjadi sebab kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah saum sendiri dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan sholat malam, sholat tarawih, sholat witir dan yang lain-lainnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ala ma taqaddama min dhanbi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atham wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Nanti untuk ditutupnya masih ada acara yang lain mungkin, jadi saya cukupkan sekian, mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu, ya, pada ibu-ibu yang telah membantu pondok dengan yaitu mengambil kalender. Bu, saya nggak minta untuk pribadi saya Bu, Pak ya. Ya, terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga dibalas oleh Allah dengan balasan yang kedua ibu sekalian, saya tidak malu-malu dan tidak gengsi-gengsi. Kita saling mendoakan Bu, saling mendoakan. Karena kita nggak tahu doa siapa yang diterima oleh Allah. Nggak boleh kita ini sombong-sombong, oh doa saya pasti diterima, doa ente enggak. Kita nggak tahu siapa yang doanya diterima oleh Allah. Ada orang yang kita nggak sangka-sangka, ternyata dia orang yang doanya mustajab. Doanya mustajab. Nah, ini bulan Ramadan, doa yang sangat, masa yang sangat mustajab ibu bulan Ramadan ini. Masa yang sangat mustajab, siang hari saat kita saum sepanjang sekian belas jam, malam hari sekian belas jam, ya kalau lebih dari 12 jam lah pasti. Itulah masa mustajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya minta ibu-ibu doakan kami, doakan saya, doakan keluarga, doakan pondok, ya mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat istiqomah. Dan sudah pasti sebagai manusia yang punya keterbatasan, ya, banyak kekeliruan, banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.